Kami awali informasi Anda dari Gorontalo, Saudara. Sebanyak 138 siswa dan 3 guru di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, Gorontalo terpapar COVID-19. Dari jumlah tersebut, 4 orang siswa terpaksa dirawat di rumah sakit karena bergejala demam dan pilek. Siswa dan guru yang terpapar corona kini menjalani isolasi terpusat di asrama sekolah dengan pemantauan Satgas COVID-19. Pihak sekolah menyatakan klaster sekolah ini berawal dari sejumlah siswa yang mengeluh sakit demam dan pilek pada akhir Februari 2022 lalu. Setelah dites PCR dan hasilnya positif COVID-19, tes PCR pun dilanjutkan kepada ratusan siswa lainnya dan sejumlah guru. Hasilnya sedikitnya ada 139 siswa dan 3 guru positif COVID-19. Siswa Insan Cendekia bersama tenaga pendidik dilakukan PCR, tes PCR, dan 2 hari kemudian keluar hasil dari tes tersebut, dan dari hasil PCR didapati bahwa untuk 139 siswa Insan Cendekia dengan hasil positif COVID. Lalu bagaimana terkait penanganan dari klaster sekolah yang terjadi di Gorontalo? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Hence Tubilar, yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Hence, selamat siang. Jadi bagaimana kondisi siswa yang terpapar COVID-19, terutama mereka atau 4 orang yang dirawat di rumah sakit? Baik, Valen dan juga saudara, untuk 4 orang siswa yang terpapar COVID-19 yang mendapat penanganan medis di rumah sakit rujukan COVID-19 di Gorontalo, kondisinya saat ini sudah dalam kondisi membaik karena sejak terdeteksi terpapar COVID-19, 4 orang siswa ini hanya menderita gejala ringan, demam, dan batuk, dan untuk kondisi sekarang sudah dalam kondisi membaik dan terus mendapat pemantauan dari tim Satgas dan pihak medis di rumah sakit yang sudah melakukan perawatan, yaitu Rumah Sakit Toto 1 orang dan Rumah Sakit Ali Sabu sebanyak 3 orang siswa. Valen. Ya, kemudian Hence, apakah kemudian dalam hal pelacakan ini akan dilakukan tes lanjutan atau tracing dari penularan COVID-19 di sekolah? Ya, baik, untuk menindaklanjuti temuan klaster sekolah penularan COVID-19 di Insan Cendekia, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo ini, Tim Satgas dan pemerintah setempat serta Dinas Kesehatan melakukan pengetatan terhadap protokol kesehatan di sekolah tersebut. Orang tua yang akan berkunjung untuk sementara dilarang masuk ke wilayah lingkungan sekolah, sementara para pengunjung aktivitas yang berada di sekolah tersebut diperketat, dilakukan pemeriksaan tes suhu tubuh, bahkan dilakukan tes antigen. Sementara 134 siswa yang melakukan isolasi mandiri terpusat di sekolah tersebut saat ini terus dilakukan pemantauan oleh tim Satgas dan Dinas Kesehatan, dan direncanakan hari ini akan dilakukan pengambilan sampel untuk kedua kalinya untuk memastikan bahwa mereka ini masih terpapar COVID-19 atau sudah terbebas. Sementara untuk aktivitas mereka di dalam isolasi mandiri ini, mereka oleh tim Satgas setiap hari pagi dilakukan aktivitas olahraga, dan untuk proses belajar mengajar dari pihak sekolah memberikan modul atau materi pelajaran yang diberikan kepada siswa untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Demikian. Iya, Hence, kemudian apa langkah pemerintah dan apa respon orang tua terhadap temuan klaster COVID-19 ini? Tentu harapannya jangan sampai klaster COVID-19 di sekolah ini tidak terjadi di sekolah-sekolah lainnya di Gorontalo. Ya, untuk tanggapan orang tua sendiri berharap kepada pemerintah daerah untuk sementara di tengah terjadi lonjakan kenaikan kasus COVID-19, mereka sangat berharap untuk pemberlakuan tatap muka yang diberlakukan saat ini sebaiknya untuk sementara waktu menunggu sehingga kasus COVID itu mulai landai kembali, baru dilakukan tatap muka secara utuh. Dan saat ini mereka berharap
tatap muka secara keseluruhan di Kabupaten Gorontalo diharapkan dilakukan secara daring untuk sementara. Namun dengan kasus ini di Kabupaten Bone Bolango Gorontalo saat ini berdasarkan edaran dari Bupati tetap memberlakukan tatap muka, namun dibatasi hanya 50%. Valen. Oke, baik. Terima kasih informasi atas perkembangan terkini mengenai penanganan klaster sekolah di Gorontalo. Terima kasih, jurnalis Kompas TV, Hence Tumilar.